Itu. Terus kemudian yang kedua soal keimigrasian ya. Terus kemudian saya mau coba mengkomentari soal Mas Bambang tadi bahwa Departemen atau Keimigrasian, Departemen Hukum dan HAM dia hanya bersifat pasif ya, menerima pencegahan. Saya rasa itu juga bisa dicek di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa pencegahan itu hanya satu sub. Itu di pasal 31 ayat 3 huruf B. Kalau dasar pencegahan, tetapi di huruf satunya ketika seseorang melanggar hukum, aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia, pidana dan segala macam, itu bisa dilakukan pencegahan. Tanpa permintaan? Tanpa permintaan, artinya... Dari mana dia tahu? Di undang-undang, nah itu kan contoh misalnya, kasusnya Joko S. Chandra, sudah ada vonis, kan begitu, bersalah. Iya, artinya kan ketika udah selesai hukum, dia dianggap bersalah, bisa dilakukan penarikan paspor. Itu perspektif penarikan paspor, itu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Ada penarikan paspor. Penarikan paspor. Saya kira mencegah keluar negeri. Ya enggak, itu satu bagian. Pencegahan itu alasan penarikan paspor itu apa? Melanggar hukum kemudian dilakukan pencegahan. Kalau pencegahan itu hanya poin kedua ketika ada permintaan dari KPK maupun dari kepolisian. Baik. Tapi pada poinnya ketika dia melanggar hukum terbukti sudah bisa ditarik paspornya. Kenapa itu dilakukan? Artinya itu perlu peran proaktif. Jadi poinnya itu. Ya. Tapi yang ada pada yang pasal 21 tadi saya cuma mau nambahkan bahwa kita tidak menganut common law. Bisa saja si hakim tipikornya Anggodo memang sependapat dengan Anda. Tapi nanti saya jadi hakim agungnya bisa sependapat dengan Nasrul. Dan putusannya akan berbeda dengan yang ada. Silakan Pak Pabi ada mau tambahin. Ini bukan barang baru yang ingin saya kemukakan. Kalau 1, 2 itu bisa kita anggap kecelakaan. Tapi ini terjadi selalu pada berbagai kasus, yaitu ketika akan dikeluarkan pencekalan, dia sudah terbang, entah ke negeri mana. Itu memang dari zaman dulu, Pak. Hah? Dari zaman dulu, Pak. Oke, dari zaman dulu kita tidak peduli, tetapi sekarang, tadi pagi ada pertemuan dipimpin oleh Wakil Presiden. Beliau kecewa pada pelaksanaan Impres nomor 9 tahun 2011 tentang penggiatan pemberantasan korupsi. Itu kan bagian dari korupsi. Jadi saya minta di sini ada imigrasi, ada KPK. Ini ada sesuatu di dalam saudara-saudara. Saya bukan menuduh ya, tapi beranggapan di KPK ada sesuatu itu. Apa bukan sistemnya yang salah kita? Bisa kita katakan sistem, tetapi ini adalah oknum. Perbuatan oknum. Sistem kita, kalau kita teliti cukup baik. Berbagai upaya pencegahan. Tapi siapa saya? Cobalah sekarang, ada seorang koruptor kita mau nyatakan, hari Senin, misalnya, mau kita cekal, hari Minggu pasti dia sudah terbang. Dan itu kejadian terus-menerus terjadi. Dan kita kehilangan tongkat bukan 2 kali, Pak. Oh iya, berkali-kali. Jadi kita sudah lebih dari kakek-kakek. Sebab kakek-kakek tidak boleh kehilangan lebih dari 2 kali tongkat. Iya, betul. Kalau sudah berkali-kali, kita sudah zombie barangkali. Mungkin lebih dari keledai juga. Oh lebih. Baik Pak Permadi. Terima kasih Bang Karni. Kalau beliau calon ke Mahkamah Agung, Pak. Ya. Jadi belakangan. Saya tidak sependapat dengan Bung Fahmi dan Bung Fajrul. Saya malah senang sekali kalau Sultan Batugana marah-marah, tidak sopan, tidak santun, brutal. Saya malah senang. Kenapa? Karena apa? Partai Demokrat akan makin jatuh di mata rakyat yang muak. Lihat aja kader-kader yang lain tidak saya sebutkan karena tidak hadir, ya, tidak sopan saya. Tapi saudara Sultan Batugana ini pernyataan-pernyataannya penuh dengan penyesatan, kebohongan publik, membodohkan rakyat. Nanti saya urai satu persatu. Pertama, kader-kader Demokrat membela Nasaruddin habis-habisan. Tidak ada salahnya. Apa salahnya apa? Kita harus berpikir praduga tak bersalah dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa melihat tengkuk sendiri. Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan sudah menghukum Nasaruddin. Artinya sudah bersalah. Dan sekretaris Dewan Kehormatan mengatakan Nasaruddin dibidik 6 masalah. Tapi etika kan Pak? Etika. Loh, etika dulu supaya bisa dihukum oleh partai, kemudian diserahkan ke KPK gitu kan. Nah 6 masalah ini antara lain pelecehan perempuan, antara lain tentang
pembangunan perumahan atlet dan lain sebagainya, itu sudah dinyatakan bersalah. Nah kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa saudara Nasruddin sakit keras. Dalam 1 minggu turun 18 kilo. Bongkok jalannya dan selalu memegang dadanya. Ini bohong betul. Bagaimana tidak? Orang yang seperti itu kan harusnya di rumah sakit. Harus di rumah sakit. Dan dokter Singapura tidak akan mengizinkan seorang pasien jalan-jalan menemui teman-temannya di rumah makan atau di rumah apa. Sampai 2-3 jam. Tak mungkin. Dan kemudian juga ada kebohongan publik. Wah, setelah itu kami tidak bisa berhubungan. Kami tidak bisa menemukan teleponnya. Ini mengaku ditelepon coba. Jadi bagaimana ini? Kita bisa percaya semuanya. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan saudara Nasruddin itu kesalahannya pribadi, tidak terkait dengan partai. Sekarang dalam Jakarta Lawyers Club, kalau Bang Karni ngomong kenceng, saya ngomong kenceng, Bang Karni ditangkap, itu sebagai Karni Ilyas pribadi atau Presiden Jakarta Lawyers Club? Presiden Jakarta Lawyers. Ya jelas, jadi ada keterkaitan dengan partai. Kalau Nasruddin katakanlah sebagai bendahara mengeluarkan dan memasukkan sumbangan-sumbangan yang bertentangan dengan undang-undang, itu partainya bisa dibubarkan. Jadi itu bukan kesalahan Nasruddin pribadi. Jadi semakin bohong, semakin menyesatkan, rakyat dianggap bodoh, saya semakin senang. Karena partai oposisi. Ya sebagai apa sajalah pokoknya tidak senang. Nah kemudian saudara Fajrul tadi mengatakan, Presiden mengatakan jemput. Kan langsung dibantah. Padahal Presiden memang ngomong begitu. Presiden ngomong, dengan pedang saya akan memerangi korupsi. Tapi pedangnya kosong, nggak ada pedang. Jadi nggak bisa memberantas korupsi. Jadi itu memang kebiasaan dari para pimpinan Partai Demokrat. Jadi sekali lagi, saya tidak sependapat dengan Bung Fahmi atau makin senang saya, semakin brutal, semakin tidak santun. Silakan kita tepuk tangan. Semakin terbuka boroknya. Saya kira harus saya kasih kesempatan. Begini, ya ini menyangkut Partai Demokrat, ya siapa saja mengkritik boleh. Tapi menurut saya ini wangsit dari mana pula dapat beliau ini, ya? Ini dari mana wangsitnya sampai plesetan apa segala macam-macam kita dianggap salah. Makanya saya katakan beliau ini juga kalau konsisten dulu suatu partai, dia di partai itu berjuang. Karena nggak konsisten lari ke partai lain. Saya mau jawab masalah Partai Demokrat. Sudah saya katakan Pak Presiden tidak menyuruh kita menjemput. Tapi kalau dia suruh menyuruh aparat menjemput, itu silakan. Memang domainnya begitu. Nah, ini menyesatkan deh ini. Wangsit dari mana barang tuh? Nggak jelas. Sudah itu masalah Nasruddin. Kenapa? Nah, dia bilang tidak tahu alamatnya, tidak. Kita bilang selama Anda kan nggak ikut di press conference. Anda di mana? Dengan kekuatan wangsit Anda itu Anda kira Anda ngerti, tahu di mana orang semua? Salah. Saya katakan Anda salah. Kita di press conference katakan kita berhubungan hanya one way dengan kontak seperti tadi. Setelah itu nggak ada kita. Satu persatu begitu sampai kita ketemu. Nah, itu udah jelas kan? Kita yang melakukan, kita pelakunya. Kok Anda pula yang kebakaran jenggot? Aneh nih orang ini. Ya, aneh menurut saya. Tapi nggak apa-apa, kita hargai. Okay. Sudahlah, nggak ada masalah. Ya. Oke. Jadi kalau Anda mau bilang Demokrat itu mau kerdil, mau apa, itu doa Anda, mudah-mudahan Tuhan Anda ya. Tapi kami percaya, insya Allah Demokrat tetap bersih dan kata. Coba Anda katakan tadi, SBY di depan megang pedang. Anda tidak tahu kiasan. Masa SBY datang ke sana ngurus-ngurus hukum? Ada penegak hukumnya. Dia mendorong. Itu pendekarnya. Makanya bukan SBY sana. Dibilang orang nanti intervensi. Ahli hukum begini gimana? DPR. Malah ini lagi anggota dewan lagi. Kan mantan yang dikatakan SBY dalam kampanye.
dia akan di depan, garda terdepan untuk memberantas hukum. Tapi itu kan ada tatanannya, ada KPK, diberdayakan. KPK berdaya, sangat berdaya, pada saat apa? Pada saat SBY presiden, itu harus diakui, sampai sekarang. Terima kasih saudara. Baik Pak, sekarang gilirannya calon Hakim Agung. Pak Karni, kita sudah banyak membahas tadi topik utama kita bagaimana orang-orang yang seharusnya diproses secara hukum dan masih berada di luar negeri. Saya akan mengatakan semestinya satu hal yang perlu dibahas adalah apakah lembaga-lembaga Interpol, Mutual Legal Assistance, dan lain ekstradisi masih memberi harapan untuk bisa kita mengembalikan mereka. Itu pertanyaannya sesungguhnya. Dan saya menjawab dengan tidak. Kita menjadi anggota Interpol, Polri menjadi anggota Polisi Internasional itu tahun 54, sudah menjadi anggota. Interpol berdiri tahun 50, kita masuk 54. Kemudian kita memiliki undang-undang ekstradisi tahun 79. Membuat mutual legal assistance saya beberapa kali di DPR, 2 periode. Dengan Cina, dengan yang lain, hanya dengan Singapura belum, karena Singapura minta imbalan, tempat latihan. Pertanyaannya, kita ini sudahkah berhasil mengembalikan? Satu orang saja. Pertanyaan saya, Tidak ada satu gak? orang, Pak. Tidak satu orang. Saya tidak masuk pada jumlah orang. Jumlah orangnya ada 3. Yang pertama, David Nusa Wijaya. Itu pun bukan karena keberhasilan di penjemputan. Itu dengan kerelaan yang bersangkutan di bukan kedutaan, di Konjen Hong Kong. Dia pulang dengan sukarela. Ya bukan berkat perjanjian. Bukan sama sekali. Betul. Kedua, Gayus Tambunan, sama dengan saya namanya. Ya itu. Dia pun dengan sukarela kembali. Dan dia pasti kembali. Yang ketiga, Pak, ada satu bukan korupsi, pidana umum. Oki. Yang ini karena polisi menjemput. Itu pun kerelaan. Oki itu udah di dalam negeri. Tidak. Diantar oleh NYPD. New York PD ya. Ya tapi kita tidak punya perjanjian apa-apa. Itulah saya katakan, yang atur niat Pak Karni. Niat dari yang bersangkutan mau sukarela kembali atau negara yang bersangkutan mempunyai niat tidak berkepentingan. Amerika Serikat tidak berkepentingan. Ada kompetensi individu yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu tentang kompetensi individu yang pasif dan aktif. Ketika Oki, dia sebagai individu yang aktif, dia tidak perlu oleh Amerika Serikat. Korbannya pun yang pasif juga tidak diperlukan, karena satu settles India, yang dua adalah WNI. Silahkan diproses. Jadi bagi saya Pak Karni, ini adalah tergantung niat, bukan lembaga itu. Ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana keadilan diabaikan. Tadi banyak disinggung. Tidak cepatnya tindakan. Kalau tadi Pak Nasrullah mengatakan KPK cepat menahan, saya melihat banyak kasus terlambat.